Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis bernama Maya, berusia 17 tahun. Dari luar, kehidupannya tampak biasa saja. Seorang gadis sederhana yang sering terlihat membantu ibunya Ratna di rumah tua yang hampir roboh. Namun di balik senyumnya yang lembut, Maya menyimpan luka yang tak terlihat oleh mata orang lain. Ayah Maya meninggal saat ia masih kecil. Sejak itu, Ratna memiliki satu-satunya orang yang ia miliki. Namun, kehilangan itu membuat Ratna berubah menjadi keras dan dingin. Kasih sayang yang dulu hangat kini digantikan oleh kata-kata penuh amarah. Ratna bekerja serabutan, namun penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perlahan, hutang mulai menumpuk. Maya sering melihat ibunya duduk termenung di sudut rumah. Wajahnya penuh kecemasan. Suatu malam, Ratna berkata dengan suara berat, "Maya, kamu harus nurut sama ibu. Ini semua demi masa depan kita." Maya hanya mengangguk. Meski ia tak benar-benar mengerti maksud ibunya, ia percaya apapun yang dilakukan ibunya pasti demi kebaikan. Ia tak pernah membayangkan bahwa kata-kata itu akan menjadi awal dari tragedi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya, Maya melihat banyak orang asing datang ke rumah mereka. Beberapa tampak seperti rentenir yang menagih hutang dengan nada kasar. "Bu Ratna, kalau minggu depan belum bayar, siap-siap rumah ini kami ambil alih," teriak seorang pria bertubuh besar. Maya ketakutan mendengar ancaman itu. Namun Ratna hanya terdiam, menggigit bibir menahan tangis. Maya tak tahu bahwa di balik diam ibunya tersimpan rencana nekat yang kelak akan menghancurkan hatinya. Utang yang semakin menumpuk membuat Ratna terdesak. Ketakutan dan rasa putus asa mendorongnya mengambil keputusan yang kelak menghantui hidupnya. Dalam pikirannya yang kacau, Ratna percaya menyerahkan Maya kepada seseorang yang menawarkan pekerjaan di kota adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan suara lembut yang jarang ia gunakan, Ratna berkata kepada Maya, "Nak, ada kesempatan kerja di kota. Kamu akan jadi pelayan restoran. Dengan gaji itu, kita bisa bayar hutang dan hidup lebih baik." Maya yang polos dan ingin melihat ibunya bahagia mengangguk penuh harap. "Benarkah, Bu? Maya akan bekerja keras supaya ibu tidak sedih lagi." Dengan koper kecil berisi pakaian seadanya, Maya berangkat bersama seorang wanita asing yang Ratna perkenalkan sebagai teman lama. Saat Maya menoleh, ia melihat ibunya berdiri di depan rumah. Ada kilatan aneh di mata Ratna, seolah penuh rasa bersalah. Namun Maya tak memahaminya. Sesampainya di kota, Maya dibawa ke sebuah bangunan tua yang gelap dan berbau alkohol. Saat pintu terbuka, Maya melihat banyak wanita berpakaian minim dengan wajah lelah dan mata kosong. "Ini restoran, Bu?" tanya ragu. Wanita itu tertawa sinis. "Restoran? Ini tempat hiburan. Mulai malam ini kamu kerja di sini." Jantung Maya serasa berhenti. Ia mundur beberapa langkah gemetar ketakutan. "Tidak, aku tidak mau." Namun dua pria bertubuh besar langsung menahannya. "Diam, kamu sekarang milik kami. Kalau kamu kabur, kami akan sakiti keluargamu," ancam mereka. Saat itu, Maya menyadari kebenaran yang menghancurkannya. Ibu sendiri yang menjualnya. Malam itu, Maya menangis hingga suaranya habis. Merasa dihianati oleh satu-satunya orang yang paling ia percaya. Hari-hari Maya di tempat itu terasa seperti neraka yang tak berujung. Setiap malam pintu kamar diketuk oleh pria asing. Setiap kali pintu tertutup, Maya merasa sebagian dari jiwanya hancur. Ia sering memandangi langit malam dari jendela kecil sambil berbisik lirih, "Ayah, kalau saja ayah masih ada, pasti ayah akan melindungiku." Beberapa kali Maya mencoba kabur, namun selalu gagal. Setelah percobaan kabur ketiganya, ia dipukul hingga memar dan dikurung di ruangan gelap selama 2 hari tanpa makanan. "Kalau kamu berani kabur lagi, kami akan habisi keluargamu, termasuk ibumu," bentak salah satu pria. Ancaman itu membuat Maya patah. Ia menangis diam-diam, menyalahkan dirinya dan ibunya.
Apakah aku tidak berharga sama sekali hingga ibuku sendiri menjualku, pikirnya. Di tengah keputusasaan itu, Maya bertemu dengan Sinta, seorang wanita yang sudah lama terjebak di tempat tersebut. Berbeda dari wanita lain yang telah kehilangan harapan, Sinta memiliki hati yang hangat. Ia sering diam-diam memberi Maya air minum dan sekedar menghiburnya. Suatu malam, Sinta memeluk Maya yang menangis terseduh. "Maya, kamu masih sangat muda. Aku tahu kamu merasa dunia ini sudah berakhir, tapi percayalah, kamu masih bisa menyelamatkan dirimu." Maya menangis. "Tapi aku tak punya siapa-siapa lagi. Ibuku sendiri yang menjualku. Untuk apa aku hidup, Kak?" Sinta menatap Maya dalam-dalam. "Dengar Maya, orang lain boleh memperlakukanmu seperti barang, tapi kamu harus percaya bahwa nilai dirimu jauh lebih besar dari itu. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi kamu punya hak untuk menentukan masa depanmu." Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan bagi Maya. Untuk pertama kalinya ia mulai percaya bahwa harapan masih ada. Sejak malam itu, Maya mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia sadar bahwa jika ingin bebas, ia harus kuat dan cerdas. Dengan bimbingan Sinta, Maya diam-diam belajar membaca dan menulis menggunakan sobekan kertas yang disembunyikan di bawah ranjang. "Suatu hari, kemampuan ini akan membantumu," kata Sinta sambil tersenyum tipis. Maya mengangguk. Semangatnya tumbuh sedikit demi sedikit. Maya juga mulai menyimpan uang tip kecil yang kadang diberikan oleh pelanggan yang iba padanya. Uang itu ia sembunyikan di bawah papan lantai kamarnya. Setiap koin menjadi secercah harapan untuk kebebasan. Hingga suatu malam, kesempatan datang. Tempat itu digerebek polisi. Suasananya kacau balau. Dalam kekacauan itu, Maya melihat pintu belakang terbuka. Ia meraih tangan Sinta. "Kak, ayo kita kabur sekarang." Namun Sinta hanya tersenyum pahit. "Maya, lari kamu sendiri. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu masih muda, kamu harus hidup bebas." Maya menangis, memeluk Sinta erat. "Aku janji aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Dengan sekuat tenaga, Maya berlari menembus lorong gelap hingga keluar ke jalan kota. Tolong saya," teriaknya. Seseorang wanita parubaya yang kebetulan lewat segera menghampirinya. Dengan penuh kepedulian, ia membawa Maya ke rumah aman milik sebuah lembaga perlindungan perempuan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya merasa aman. Ia menangis sejadi-jadinya di pelukan wanita itu, meluapkan semua rasa sakit yang akan selama ini ia pendam. Hari-hari pertama Maya di rumah aman terasa aneh. Meski tidak lagi dipenuhi ancaman, ketakutan itu masih tinggal di dalam dirinya. Setiap kali mendengar pintu diketuk, tubuhnya refleks gemetar. Saat melihat pria lewat di luar pagar, ia langsung bersembunyi di selimut. Para konselor di rumah aman sangat sabar. Awalnya Maya selalu diam, menolak berbicara. Namun perlahan ia mulai membuka diri. Suatu hari dalam sesi konseling, Maya menangis terseduh. "Ibuku sendiri yang menjualku, apakah aku benar-benar tidak berharga baginya?" Seorang konselor menggenggam tangannya erat. "Maya, apa ibumu lakukan adalah kesalahan besar, tapi itu tidak menentukan siapa dirimu. Kamu tetap seseorang yang berharga dan layak dicintai." Kata-kata itu seperti tetesan air di tanah gersang. Maya mulai sadar bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang terjadi. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang dulu terhenti. Awalnya ia takut, merasa dirinya terlalu kotor untuk punya masa depan. Namun seorang konselor berkata, "Masa lalu tidak mendefinisikan masa depanmu. Kamu bisa memilih jalan baru." Ucapan itu membakar semangat Maya. Setiap malam ia belajar keras, meski sering sambil menangis karena trauma yang masih membekas. Namun setiap kali ia merasa ingin menyerah, Maya mengingat janji kepada Sinta. Bulan demi bulan berlalu. Maya mulai meraih prestasi kecil, bisa membaca buku tanpa terbata, mengerjakan soal matematika, hingga akhirnya lulus ujian sekolah. Hari kelulusannya dipenuhi air mata.
bukan karena sedih, tetapi karena ia berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari kehancuran. Di hatinya tumbuh tekad baru. Maya ingin menggunakan hidupnya untuk menolong perempuan lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Kebebasan yang ia raih bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.